Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن وبعد Ma'asyiral muslimin, para jamaah Masjid Mujahidin dan para penggemar setia dakwah Masjid Mujahidin, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang memahami makna kalimat-kalimat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita telah sampai pada ayat 49 surat Al-Maidah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 49 ini masih terkait dengan tema kewajiban menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Siapapun manusia yang hidup di zaman Nabi menyampaikan risalah dakwah Islamiyah wajib menjalankan hukum-hukum Al-Quran. Pada ayat 48 sudah kita baca. Kemudian ayat 49 yaitu firman Allah, wa anihkum bainahum bima anzalallah. Akan kita baca sampai ayat 51. Ayat 49 dalam catatan kita, buku diktat kita ini pada halaman 384. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahzarhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun.
أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ma'asyiral muslimin, mari kita teruskan memahami ayat-ayat 49, kemudian ayat 50, lalu ayat 51. Ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum wa an uhkum. Kalau dibaca wasol, wa anihkum, wa anihkum, dan hendaklah kamu sekalian memutuskan. Jadi hakama yahkumu itu memutus suatu perkara, Pak. Hukumlah, putuslah. Bainahum, di antara mereka, bima, dengan menurut apa yang, atau dengan apa yang, atau menurut apa yang anzalallah, yang Allah menurunkan. Yang menurunkan Allah. Ini sistematika bahasa Arab. Kalau ada jumlah fi'liyah, kalimat verbal. Kalau bahasa Indonesia pelakunya disebut dulu. Tapi untuk susunan bahasa Arab, yaitu kalau ada jumlah fi'liyah, ada isim, ada fa'il, ada fi'il, ada fa'il. Fa'ilnya diletakkan di belakang. Anzalallahu, Allah menurunkan. Maksudnya Allah yang menurunkan. Wala tattabi', janganlah kamu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Wahzarhum, dan prihatinlah, hati-hatilah terhadap mereka. Nah, kalimat ini mereka itu siapa? Yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Ya. Yang kisahnya banyak diterangkan pada pelajaran tarikh hari Selasa itu, ya. Wahzarhum ayyaftinuka, dan hati-hatilah kamu terhadap mereka, ayyaftinuka, agar atau supaya mereka menyesatkan, memalingkan kamu. Hati-hati, sebab mereka berusaha ayyaftinuka, iftana yaftani, ya, memfitnah kamu, yaitu menyesatkan kamu, an ba'di ma anzalallah, an ba'di, dari sebagian
ma apa yang anzalallahu menurunkan Allah, yaitu Allah menurunkan ilaika kepada kamu. Fa in tawallau, maka jika mereka berpaling, yaitu mengikuti fitnah rayuan orang-orang Yahud, fa'lam, maka ketahuilah kamu, annama bahwasanya yuridullahu Allah menghendaki ayyusibahum akan menimpakan bencana kepada mereka. Nah, bencana ini adalah untuk peringatan-peringatan bagi orang yang ingkar atau menentang atau orang yang tidak mau menerima hukum-hukum Allah. Biba'di dzunubihim, jadi akan menimpakan bencana kepada mereka dengan sebagian dzunubihim, dosa-dosa mereka. Wa inna, dan sesungguhnya katsira, kebanyakan, mayoritas, minan nas, di antara manusia, la fasiqun, sungguh mereka fasik. Fasik itu juga identik dengan kafir. Cuma kalau dihitung dosa, dosa kafir lebih besar dibandingkan dengan dosa fasik. Nah, fasik itu dosa sedikit demi sedikit, kalau kafir langsung. Para jamaah yang terhormat, dari kalimat-kalimat yang ada dalam ayat 49 ini rasanya sudah bisa dicerna, Pak. Cuma orang Yahudi itu menentang dalam hal hukum apa? Ini perlu tafsir kalau itu, Pak. Yaitu melihat sebab-sebab ayat ini diturunkan. Di sini ada perintah agar kamu sekalian yang telah menerima wahyu dari Allah yang disampaikan oleh Rasul, kalau mereka minta putusan, putuslah sesama mereka itu dengan apa yang Allah turunkan itu. Jangan diputus menurut tradisi yang saat itu tradisi jahiliyah, atau hukum-hukum mereka yang mereka tentang. Sebab orang Yahudi itu kalau ada hukum merasa merugikan dirinya, menentang. Itu sudah termasuk orang Yahudi dari nenek-nenek moyang mereka sampai hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah juga begitu. Nah, dalam menghukum terhadap suatu perkara yang terjadi di antara mereka orang-orang Yahudi, itu hukumlah dengan apa yang diberi petunjuk oleh Allah, yaitu Al-Quran. Karena ini zamannya sudah Nabi turun, Nabi sudah dakwah di Madinah. Wala tattabi' ahwa'ahum, jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab hawa nafsu mereka itu, kemauan mereka itu minta putusan kepada Nabi. Ini boleh jadi minta yang ringan atau mereka dimenangkan walaupun sebenarnya kalah. Menurut hukum mereka atau tradisi jahiliyah, maka Nabi tidak mau menghukum dengan apa yang sudah lalu dan menghukum dengan tradisi jahiliyah. Nabi akan menghukum dengan hukum yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Kepada Nabi diperingatkan oleh Allah, hati-hatilah terhadap mereka, karena mereka akan menyesatkan kamu dari paling tidak dari sebagian apa yang Allah telah turunkan, yaitu hukum-hukum Allah. Kalau tidak bisa seluruhnya, sebagian Nabi mau disesatkan, dipalingkan. Fa in tawallau, jika kau berpaling, fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Kalau kau berpaling, ketahuilah tidak lama lagi Allah akan menimpahkan musibah dari akibat dosa-dosa mereka. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Mayoritas sebagian manusia itu banyak yang fasik.
Para jamaah yang terhormat, dalam hal apa ini yang dimaui, yang dikehendaki oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Muhammad SAW? Nabi kok tidak boleh menuruti kemauan mereka? Ada sebuah riwayat. Lima rawahu Ibnu Jarir wal Baihaqi an Ibni Abbas qala Ka'ab bin Asad Abdullah bin Surya bin Qais dari orang-orang Yahudi, minal Yahud. Apa kata orang Yahudi? Pada waktu itu mereka punya sengketa antara suku dengan suku. Kalau tidak salah, yaitu suku Bani Nazir dan suku Bani Khazraj. Ini. Nah, Bani Nazir itu biasanya merasa paling unggul dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Oleh karena itu kalau ada sengketa, putusannya harus Bani Nazir yang menang. Kalau tidak mau. Nah, mari kita lanjutkan riwayatnya. Mari kita pergi menghadap Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat menyesatkan Muhammad, dapat menipu Muhammad. Tadi ada ayat tinuka ya. Kemudian pergilah mereka menghadap kepada Nabi dan berkata, "Ya Muhammad, innaka qad arafta anna akhbaru Yahuda wa ashrafuhum wa sadatuhum wa anna in ittaba'na Yahud." Wahai Muhammad, kamu tahu bahwa pendeta-pendeta Yahudi dan tokoh-tokoh mereka dan kaum-kaum tua mereka, jika kami mengikuti kamu, ittaba'na Yahud. Kalau kami mengikuti apa yang Anda putuskan, maka semua orang Yahudi akan beriman kepada kamu. Walam yukhalifuna in bainana wa baina qaumina khusumah. Kami tidak akan berselisih antara kami, walaupun di tengah-tengah kami itu ada khusumah, permusuhan. Fa nuhakibuhum ilaika, kami minta putusan kepada kamu. Tetapi fanaqdi lana alaihim, kami dimenangkan. Jadi minta putusan dengan pesan, kalau kau mutus, menangkan saya, kalahkan lawan saya. Ini. Kalau kau mau menangkan saya, nu'minu laka, kami beriman kepada kamu. Wa nusaddiquka, dan kami membenarkan kamu. Fa'aba dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mau. Karena mereka menghendaki berhukum kepada Nabi itu tujuannya minta dimenangkan. Padahal perkaranya Nabi sudah tahu bahwa mereka itu salah. Al-Quran itu kalau sudah menghukum, yang salah disalahkan, yang menang dimenangkan dan didamaikan. Ini begitu. Maka turunlah firman Allah, wa anihkum bima anzalallah wala tattabi' ahwahum, seterusnya sampai wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Nah, jadi orang-orang Yahudi itu kalau ketemu dengan Nabi, memang mereka itu tidak suka kepada Nabi, tidak mau beriman kepada Nabi. Tetapi kalau mereka bersengketa, ini minta putusan kepada Nabi dengan harapan Nabi mau memenangkan perkara mereka. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ayat yang lalu, fahkum bima anzalallah, putuskan dengan perkara-perkara apa yang telah diputuskan oleh Allah. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, ayat berikutnya ayat 50. Afa hukmul jahiliyati yabghun. Afa hukmu, itu harful istifham, artinya sama dengan hal, Pak. Ya. Afa hukmul jahiliyat yabghun. Apakah kamu berhukum
dengan hukum jahiliyah yang mereka kehendaki. Jadi apakah mereka itu menghendaki hukum-hukum jahiliyah? Di mana hukum jahiliyah itu memenangkan yang kuat, mengalahkan yang lemah. Itu hukum jahiliyah. Sebab yang membuat hukum itu adalah orang-orang yang kuat di antara mereka. Nah, kalau membuat hukum mesti orang-orang yang lemah dikalahkan. Ini. Wa man ahsanu minallahi hukma? Wa man, dan siapakah ahsanu yang lebih baik minallah daripada hukum Allah? Minallahi hukma. Kalau mereka menghendaki dihukum seperti hukum-hukum orang jahiliyah, hukum berlaku bagi yang menang, bagi yang lemah mesti kalah. Apakah itu yang kamu ambil? Wa man ahsanu minallahi hukma? Mana yang lebih baik hukum dari Allah itu akan ada di hukum-hukum? Jadi hukum Allah yang paling bagus. Jadi kalau ada dorongan, pilihan, ajaan, kehendak memutuskan suatu perkara dengan hukum-hukum selain Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau. Fa aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa aba zalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liqaumi yuqinun, hukum bagi orang-orang yang yakin. Yakin itu sama dengan siddiq, yang membenarkan, yaitu membenarkan hukum-hukum Allah. Para jamaah yang terhormat, pada ayat 549 tadi itu orang Yahudi ada tanda-tanda ketika posisi mereka dalam keadaan kalah. Nah, mereka minta dihukum dengan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka berjanji, kalau kami ikut kamu, semua orang Yahudi akan ikut kamu, beriman kepada kamu. Nah, tetapi apakah Nabi mempan dirayu seperti itu? Nabi SAW tidak akan mau menggunakan hukum-hukum jahiliyah atau hukum-hukum yang lalu yang telah dihapus oleh Al-Quran. Nah, pasti akan menggunakan hukum-hukum Al-Quran. Ayat 50 ini, para jamaah yang terhormat, juga ada sebuah riwayat, yaitu bahwa Bani Nadhir yang tadi saya kenakan. Bani Nadhir itu menganggap di antara Bani orang Yahudi, mereka menganggap yang paling mulia. Menunjukkan perkara yang terjadi dengan kaum Bani Quraidah kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberi keputusan. Jadi kaum Bani Nadhir dan kaum Bani Quraidah ini menganggap bahwa hukum yang mereka terima dari Taurat dulu itu dianggap tidak cocok. Kenapa? Semua hukum yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka tolak. Oh, barangkali kita ini bisa dimenangkan oleh putusan Nabi SAW. Lalu Bani Nadhir dan Bani Quraidah menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Di antara tokoh Bani Nadhir itu ada yang meminta kepada Nabi agar perkaranya diputus sesuai dengan putusan yang berlaku di zaman jahiliyah. Karena menurut mereka, menurut Bani Nadhir, kalau dihukum dengan Taurat dan Injil, mereka kalah. Nah, keputusan Yahudi, keputusan jahiliyah, orang jahiliyah itu akan memutuskan perkara siapa yang kuat, atau siapa yang kuat untuk memberi suap. Itu hukum Yahudi. Yaitu ada perbedaan derajat di antara Bani Nadhir dan Bani Quraidah tersebut. Kalau menurut jahiliyah, hukum jahiliyah, Bani Nadhir harus menang. Karena Bani Nadhir itu kuat. Bani Quraidah harus dikalahkan. Nabi SAW menolak.
dengan turunnya firman Allah, afa hukmul jahiliyati yabghun? Apakah hukum jahiliyah kamu akan berhukum? Wa man ahsanu minallahi hukma? Mana hukum yang lebih baik dari hukum Allah yang telah diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Nabi tidak akan mungkin menghukum perkara manapun dengan hukum jahiliyah atau hukum kitab mereka yang sudah mereka ubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Pasti Nabi akan menghukum dengan hukum yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang terhormat, yang demikian itu adalah keadilan yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ada tuntutan i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Orang yang bertakwa harus berlaku adil, tidak boleh berlaku zalim. Perkara yang diputuskan walaupun kaum itu kuat, kalau salah hukum salah. Yang lemah itu benar, hukumlah yang lemah itu dengan hukum yang benar. Jangan kemudian seperti hukum jahiliyah, yang kuat harus menang, yang lemah harus kalah. Apa hukmul jahiliyah yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumin yuqinun. Nah, para jamaah yang terhormat, mari kita ambil kesimpulan. Lalu kita lanjutkan ayat 50, ayat 51. Nabi Muhammad SAW oleh Allah diperintahkan supaya memutuskan perkara-perkara yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kepadanya dengan seadil-adilnya. Dan jangan sekali-kali menuruti hawa nafsu mereka. Hukumlah dengan Al-Quran, yang salah hukum salah, yang benar hukum benar. Ini orang-orang Yahudi lebih menyukai hukum jahiliyah karena rupa-rupanya hukum jahiliyah itu cocok dengan suku Bani Nazir. Saya ini suku yang kuat, masa perkara gini saja disalahkan? Jadi minta kepada Nabi supaya Nabi mengikuti hawa nafsu mereka, menangkan kami. Hukum di mana saja, Pak. Orang yang salah minta dimenangkan, itu tidak bisa menurut hukum. Tetapi kalau menurut hawa nafsu bisa. Hawa nafsu itu apa? Yaitu karena nanti akan menerima hadiah-hadiah yang tinggi yang terkenal dengan suap-suap. Dengan suap seperti ini, hukum yang berat menjadi ringan, bagi yang tidak salah akan dihukum berat. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini, memerintahkan kepada Nabi SAW supaya Nabi itu berlaku adil di dalam memutuskan perkara-perkara menurut hukum Allah. Kalau perkara-perkara sengketa itu diputuskan dengan hukum Allah, pasti adil. Yang salah disalahkan, yang benar dimenangkan. Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, sementara kita belum melanjutkan, mari kita baca terjemahan bebasnya. Ayat 49 yang bertuliskan hitam itu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka itu orang Yahudi, menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena zamannya sudah zaman Al-Qur'an. Sudah zaman Muhammad menyampaikan risalah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak dapat memalingkan kamu, menyesatkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Jika mereka berpaling dari hukum-hukum Allah, maka ketahuilah bahwasanya Allah menghendaki akan menimpakan bencana
kepada mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah fasik, cenderung kepada hawa nafsu walaupun salah. Ini. Kemudian ayat berikutnya, ayat 50, apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, dan siapakah yang lebih baik dari hukum Allah? Hukum mana yang lebih baik daripada hukum Allah? Para Bapak sekalian, hukum Allah itu adalah hukum dari Al-Khaliq, pencipta. Pencipta itu sangat mengetahui ciptaannya. Jadi kalau membuat hukum, kalau yang membuat hukum itu Al-Khaliq, Allah, pasti benar, dan benarnya itu mutlak. Tetapi kalau hukum itu dibuat oleh manusia, maka tidak bisa benar secara mutlak. Mungkin benar di suatu tempat, salah di tempat yang lain. Mungkin benar di saat itu, tapi salah di saat yang lain. Oleh karena itu negara-negara di dunia ini undang-undangnya berbeda-beda. Karena manusianya berbeda. Nah, Allah mengetahui keadaan mereka itu supaya mereka itu dihukum dengan satu keputusan, yaitu hukmullah, hukum-hukum Allah. Kalau hukum Allah yang dipegang, maka ia akan mendapatkan keberuntungan, ketentraman, kemenangan untuk mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Nah, para jamaah yang terhormat, ayat berikutnya yaitu ayat 51, itu temanya, Pak. Kamu jangan berteman setia dengan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi dulu, ya, sekarang saya tidak bicarakan sekarang, Pak, ya. Orang-orang Yahudi dulu itu selalu mengingkari hukum-hukum Allah. Kitab-kitab mereka ubah. Dan dengan Nabi Muhammad, dengan Al-Qur'annya mereka sangat benci. Karena Al-Qur'an itu membuka rahasia-rahasia mereka yang sudah mengubah-ubah hukum yang berlaku di zaman Nabi Musa, seterusnya, dan zaman Nabi Isa. Ini di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah yang lalu diterangkan bahwa mereka itu yuharrifuna kalimah al-mawadhi'i, merubah-rubah kalimat dari tempat yang tidak sebenarnya. Malah ada yang dihapus, malah ada yang ditambah. Ini semuanya adalah menurut hawa nafsu mereka. Nah, kepada orang yang seperti ini jangan berteman setia. Ya. Kenal boleh, berteman boleh, tapi jangan dijadikan teman kepercayaan. Jangan dijadikan teman setia. Nah, ini ada pelajaran al-wala wal barra, Pak. Yaitu berteman karena Allah, meninggalkan teman karena Allah. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala memberi garis umum. Orang-orang yang selalu memusuhi agama Islam, orang-orang yang selalu mempersulit kehidupan orang Islam, jangan dijadikan teman setia. Wujudnya ketika Al-Qur'an ini turun, al-Yahud wan Nasara. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengadakan satu perjanjian dengan Raja Kaisar Nasrani, yaitu Kaisar Najasyi di Habsyi, Ethiopia, yang pada waktu itu diketahui bahwa raja itu raja yang adil, melaksanakan hukum Taurat yang sebenarnya, melaksanakan hukum Injil yang sebenarnya. Nah, lain dengan mereka yang ada di Madinah, mereka yang mengungsi dari Yaman, ini mereka selalu memusuhi Islam. Oleh karena itu ayat 51 ini berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, la tattakhidhu, janganlah kamu mengambil, menjadikan, mengajak
al-Yahuda wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, auliya'a, menjadi pemimpin. Nah, pemimpin itu kan harus disetiai, Pak. Pemimpin itu kan harus diikuti. Mana mungkin orang itu memusuhi Islam, lalu Islam mengangkat pemimpin mereka? Karena mereka selalu memusuhi Islam. Dengar sejarah yang disampaikan oleh Ustaz Soleh ya. Perang Khaybar dulu bagaimana? Bagaimana perilaku orang Yahudi? Uyai bin Akhtab, tokoh Yahudi, dihukum mati oleh Nabi Muhammad SAW karena melanggar perjanjian sepihak. Nah, hal-hal seperti ini diperingatkan oleh Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu, janganlah kamu menjadikan, mengambil al-Yahud, orang-orang Yahud, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, auliya'a, menjadi pelindung kamu. Lah orang yang membenci orang Islam, kok orang Islam mau minta perlindungan kepada mereka? Ini kan tidak wajar lah. Ini. Ba'duhum auliya'u ba'd. Sebagian mereka memimpin sebagian yang lain, tapi tidak memimpin orang Islam. Ini. Wa may yatawallahum, wa man, dan barang siapa yatawallahum, yang mengangkat mereka, tawalla itu menjadikan aulia itu ya, menjadi pelindung itu. Barang siapa yang mengangkat mereka menjadi pelindung, minkum, di antara kamu, fa innahu minhum, maka orang yang mengangkat pelindung dari orang Yahudi dan orang Nasrani, orang itu sama dengan mereka. Berarti golongan mereka ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk, al-qaumaz zalimin, kaum-kaum yang zalim, yang suka menganiaya. Para jamaah yang terhormat, Allah menerangkan beberapa kisah-kisah. Ada beberapa riwayat yang menerangkan sebab ayat ini diturunkan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidul yahuda wan nasara auliya'a, ba'duhum auliya'u ba'din. Ya, seterusnya. Ada beberapa riwayat yang menerangkan sebab ayat ini turun. Antara lain ialah riwayat An Ibn Syaibah wa Ibn Jarir An Atiyah bin Sa'ad yang menceritakan anna Ubadah bin Samit dari Bani Nazir, dari Bani Khazraj, datang menghadap Nabi Rasulullah SAW sambil berkata, ya Rasulullah, saya ini orang-orang yang mempunyai ikatan persahabatan dengan orang-orang Yahudi, yang merupakan kawan-kawan yang akrab sekali. Di dalam kaum Ansor itu ada dua kelompok bersama ya, kaum Aus dan Khazraj. Kata salah seorang yaitu Ubadah bin Samit mengatakan kepada Nabi, ya Rasul, selama di Madinah ini kami punya hubungan akrab dengan orang-orang Yahudi. Kawan-kawan ini sangat akrab sekali dengan kami. Bukan dengan beberapa orang saja, tetapi dengan jumlah banyak. Malah dengan kebanyakan suku Yahudi ini diakrabi oleh kaum Khazraj yang dipimpin oleh Ubadah bin Samit. Saya adalah seorang kemudian saya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan meninggalkan hubungan saya yang akrab selama ini dengan orang-orang Yahudi. Jadi karena sudah ada ajaran Islam yang menerangkan demikian, maka keakraban saya dengan orang-orang Yahudi akan saya tinggalkan. Karena saya ingin akrab, mendekatkan diri kepada Allah dan berdekatan dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang terhormat,
pada saat itu kemudian mendengar orang yang mengatakan sebagian kawan mereka, oh jangan, kita nanti akan diisolasi oleh orang-orang Yahudi. Kita ini butuh banyak kepada mereka. Sebagian ada yang begitu. Nah, para jamaah yang terhormat, setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Abdullah bin Ubay, yaitu perasaan yang terkandung dalam hati mengenai hubungan orang-orang Yahudi dengan Ubadah bin Samit, biarlah untuk kau saja, bukan untuk orang yang lain. Nah, sementara Nabi bijak ya. Sementara untuk kamu saja Ubadah bin Samit, yang lain jangan. Karena ini mungkin punya ikatan-ikatan perjanjian dan lain-lainnya. Dan isinya Nabi tidak tahu. Sementara biar kamu saja yang mengikuti, yang akrab dengan mereka, tapi yang lain jangan. Ini. Nah, para jamaah yang terhormat, Abdullah bin Ubay itu memang tokoh Yahudi yang pada waktu perang Khaybar, bapak-bapak tahu dulu pelajaran ini, pelanggaran Abdullah bin Ubay ini sangat merugikan Islam. Oleh karena itu Nabi menyerang mereka. Nah, sementara Abdullah bin Sabit ini karena sudah terlanjur akrab, nanti supaya teman-temannya yang sudah menjauh sedikit demi sedikit. Nah, ini termasuk kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia itu di tengah-tengah mereka. Kalau mereka langsung menjauhi, boleh jadi mereka ditangkap. Biarkan yang lain jangan ikut mereka, kamu sementara ya ikuti dulu. Para jamaah yang terhormat, hal seperti ini Allah Subhanahu wa taala memberi garis. Orang-orang yang orang yang memusuhi Islam sebagai agama Allah, yang inna dina indallahil Islam, satu-satunya agama yang benar yaitu Islam, lalu memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi orang-orang yang beriman kepada Allah, itu jangan dijadikan teman akrab, apalagi dijadikan pelindung. Bagaimana orang berlindung kepada orang yang memusuhi itu? Bagaimana? Kan tidak wajar itu. Musuhilah orang-orang yang sama-sama berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang terhormat, dengan ayat 51 ini nanti akan diteruskan fatarul ladzina fi qulubihim marad. Orang-orang yang memusuhi agama Islam, orang-orang yang memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang ingin menindas kaum muslimin, itu hatinya sakit. Fatarul ladzina fi qulubihim marad. Dikatakan karena hati mereka sudah sakit. Nah, orang yang hatinya sakit itu kan tidak normal sudah. Emosi tidak tertahan. Dia ingin selalu menang, merampas kalau kuat, kalau tidak sementara akan menipu dan lain-lainnya. Nah, para jamaah terhormat, ini akan diperjelas pada ayat berikutnya, yaitu ayat 52. Para jamaah terhormat, sampai di sini dulu, waktu Isya telah panggil kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk selalu ikut thalabul ilmi, untuk mengetahui terjemah dari ayat-ayat, antara lain ayat 51 yang baru kita terangkat tadi, surat Al-Maidah. Sehingga kita tidak terjebak oleh musuh-musuh Islam yang selalu mengintimidasi kepada kehidupan umat Islam, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak ada. Kita ditinggali oleh Nabi. Inilah pegangan yang harus kau pegangi ketika kamu diintimidasi oleh kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap Islam. Mari kita tutup kajian kita ini dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma anfa'na ma 'allamna wa ma ta'allamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad
Walhamdulillahirabbil alamin. Walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.